Eh, jadi teman-teman kan ini sudah dibahas di di PPKN dan mata kuliah lainnya. Belanja negara itu apa sih? Belanja negara itu adalah kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi bukan berarti setiap pengeluaran negara itu belum tentu sebagai belanja. Contohnya adalah kalau pemerintah pusat memberikan pinjaman misalnya gitu ya. Intinya yang dikembalikan yang akan diterima kembali. Nah, secara ininya umumnya belanja negara itu dipergunakan untuk apa sih? Apa sih tujuan dilakukannya belanja negara? Uang dari belanja negara itu digunakan untuk tugas pemerintahan pusat dan yang kedua perimbangan. Perimbangan ini maksudnya perimbangan antara pemerintahan pusat ke daerah gitu ya. Nah, teman-teman juga udah tahu, udah belajar juga. Kalau belanja negara ini bukan serta-merta seperti dompet aja ngeluarin uang ya. Belanja negara ini juga instrumen fiskal gitu ya. Artinya dia punya kemampuan untuk melakukan stabilisasi dan intervensi-intervensi tertentu. Nah, di sini disebutnya intervensi anggaran atau direct budget intervention. Kalau kita pemerintah pengen membuat sektor pendidikan, misalnya pemerintah ingin kualitas pendidikan bagus, maka belanja negara ini menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk meningkatkan mutu pendidikan itu. Dengan cara apa? Pengeluaran negara di bidang sektor pendidikan, fungsi pendidikan semakin besar. Gitu. Nah, jadi intinya instrumen fiskal belanja negara sebagai instrumen fiskal tujuannya adalah mencapai sasaran-sasaran program pembangunan. Karena teman-teman ingat kan waktu awal di kita perencanaan itu sasaran-sasaran program itu ada di RPJP, turunkan dari RPJ di RPJM, terus menjadi RKP yang adalah rencana kerja pemerintah tahunan. Nah, belanja negara inilah wujud untuk mencapai sasaran itu. Nah, untuk mencapai sasaran itu tadi, pemerintah nggak boleh sekedar menganggarkan aja, gitu. Dia nggak bisa menganggarkan seenaknya, tapi dia harus memperhatikan keberlanjutannya. Artinya penganggaran yang berkelanjutan, sustainable budgeting ya. Ini adalah topik yang menarik. Ada banyak kajiannya di Sandi. Kalau kalian search gitu ya tentang sustainable budget ini atau fiskal ketahanan fiskal, sustainable terhadap fiskal. Nah, dia harus berkelanjutan dan si belanja itu kan kita sudah belajar di awal kan. Fungsi APBN itu ada 3 ADS. Selain yang pokoknya kan 3, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Jadi si APBN ini yang diwujudkan dengan belanja negara ini harus memastikan fungsi ini berjalan gitu ya. Fungsi alokasi yang untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya, distribusi dengan memperlihatkan kepatutan dan keadilan, stabilitas yang untuk menyeimbangkan perekonomian. Nah, itu harus dilakukan menjadi strategi waktu melakukan belanja negara. Nah, ini udah diulang-ulang, belanja negara itu dirinci menurut 3 organisasi, fungsi, sama jenis belanja. Kita skip aja ya penjelasannya. Kalau menurut organisasi, intinya itu belanja menurut organisasi itu berarti menurut kementerian lembaganya gitu ya, struktur organisasinya. Dan di dalam kementerian lembaga itu nanti ada lagi eselon-eselon 1 gitu ya kan, seperti Kementerian Keuangan, eselon 1-nya ada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan seterusnya, ada DJA, DJPB, dan seterusnya. Nah, di anggarannya, klasifikasi anggaran untuk organisasi itu diwujudkan dengan nama BA. Jadi ini BA ini adalah klasifikasi anggaran berdasarkan menurut organisasi. Gitu ya. BA anggaran itu ada BA anggaran KL dan ada BA anggaran Bendahara Umum Negara atau disebut juga BA 999. Ini bagian anggaran Kementerian Keuangan selaku BUN gitu ya. Nah, ini BA-nya. Jadi bisa dilihat ya pembagiannya ini adalah per kementerian lembaga gitu ya. Di sini maksudnya MPR sebagai suatu lembaga gitu ya, 002 dan seterusnya. Ini adalah contoh bagian anggaran gitu. Lalu bagian anggarannya diterjemahkan lagi per kode unit
untuk per eselon 1-nya. Contohnya ini adalah di Kementerian Keuangan, gitu kan. 015 ini Kementerian Keuangan. 01 untuk Sekjen, 02 Itjen, 03 DJA, dan seterusnya. Jadi dibagi lagi per unit eselon 1 dan sampai akhirnya nanti per satker, gitu ya. Sebagai contoh 015 gitu kan, itu untuk Kementerian Keuangan, ini 03 untuk eselon 1-nya, gitu ya, nanti ada satkernya di sini. Gitu. Dan di sini juga ada yang contohnya 05, 08, 05116 gitu, KPPN, khusus penerimaan. Gitu. Nah, itu klasifikasi yang tadi, yang berdasarkan bagian anggaran. Jadi pada prinsipnya BA itu diberikan ke organisasi atau lembaga negara ya, yang dibentuk untuk fungsi pemerintahan, dan dia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi BA itu adalah organisasi negara yang memang bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga diberi satu BA. Oke. Terus ini nanti teman-teman bisa kriteria entitas yang dapat diusulkan menjadi satker baru, silakan nanti teman-teman baca sendiri, pahamin sendiri. Nah, kita masuk ke yang kedua. Tadi kan klasifikasi anggaran tadi berdasarkan organisasi. Lalu yang kedua berdasarkan fungsi, gitu ya. Nah, kalau berdasarkan fungsi, fungsinya itu kan teman-teman udah tahu ya, ada ini nih. Pokoknya disebutkan fungsi itu berarti 11 hal ini. Gitu. Kalau klasifikasi berdasarkan fungsi berarti ada satu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban keamanan, dan sebagainya. Jadi fungsi itu adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, gitu ya, yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Kenapa ada 11 fungsi ini? Nah, itu ada penjelasannya di berikutnya. Jadi fungsi-fungsi itu, kita itu mengklasifikasikan anggaran berdasarkan fungsi itu untuk mengacu kepada standar yang sudah ada menurut UNDP dan juga IMF. Jadi supaya gampang ya mengikuti best practice gitu. Jadi pengelompokan dari program-program KL dan klasifikasi menurut fungsi ini adalah pengelompokan dari program-program kementerian lembaga dan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Jadi lebih mudah ketika pemerintah pengen lihat kan kalau nama kementerian lembaga setiap negara kan beda-beda ya. Ada yang kementeriannya macam-macam. Ada yang Kementerian Pemuda sendiri, ada Kementerian Pendidikan sendiri, kebudayaan bergabung dengan ini beda-beda. Nah, tapi yang penting itu kan fungsi-fungsinya ya. Misalnya fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, mau dia kementerian apakah gitu ya. Nah, sehingga ketahuan berapa negara itu menganggarkan alokasi dananya untuk fungsi-fungsi itu. Fungsi-fungsi apa yang 11 ini? Berapa banyak negara menunjukkan concern-nya terhadap perlindungan sosial, terhadap pariwisata, terhadap lingkungan hidup, gitu. Nah, itu tergambar dari fungsi 11 fungsi ini. Begitu. Nah, sama seperti organisasi tadi ya, klasifikasi berdasarkan organisasi, fungsi juga dibagi menjadi subfungsi gitu kan ya. Kalau tadi organisasi KL, BA dibagi dalam jadi eselon 1 terus satker. Ini ada lagi kode fungsi dan ada kode subfungsinya gitu. Nah, ini ada program. Program itu adalah penjabaran dari kebijakan visi misi KL. Jadi kalian kan udah lihat kan waktu yang di awal-awal itu kan ada dokumen RKP, terus ada dokumen RKAKL, ya kan, Renja. Nah di situ kan ada penjelasan yang harus diisi adalah program. Nah program adalah penjabaran visi misi dari si KL itu, gitu. Dan rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon 1 atau unit KL, gitu ya. Nah jadi ini program ini ada banyak sekali, jumlah program saat ini mencapai 428 yang tersebar di seluruh KL. Disesuaikan ya programnya ya. Nah, kalau program itu secara umum itu dibedakan menjadi dua, program teknis dan program generik, gitu ya. Program generik itu apa? Ini program generik itu maksudnya program yang diperuntukkan untuk internal pemerintah, gitu. Dan dia ada di setiap KL biasanya.
Jadi tujuannya adalah untuk administrasi pemerintah atau pelayanan aparatur pemerintah. Contohnya dukungan manajemen, penelitian, litbang, gitu kan ya, diklat, pendidikan dan pelatihan. Ini kan mau dia di Kementerian Keuangan, mau dia di Kementerian Pendidikan, ada namanya ini. Dan ini tujuannya itu untuk internal si organisasi itu sendiri. Maksudnya si pemerintah itu sendiri. Itu program generik. Yang kedua, program teknis. Kalau ini adalah yang tujuannya program itu untuk menghasilkan pelayanan ke masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi targetnya adalah eksternal. Contohnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerjaan. Gitu. Oke. Jadi tadi sudah berdasarkan organisasi dan yang kedua berdasarkan fungsi. Fungsi dibagi lagi menjadi subfungsi dan program gitu ya. Nah, di sini dijelaskan. Berdasarkan fungsi, subfungsi, dan program tersebut, KL menyusun perhitungan alokasi anggaran untuk kegiatan berdasarkan output yang telah ditetapkan. Nah, untuk konsep kegiatan dan output ini nanti akan dipelajari di PAN 2. Gitu ya. Jadi ini contoh program gitu ya, ada kode program. Ini tadi kode bagian anggaran BA-nya ya, sesuai KL-nya. Ini kode unitnya eselon 1-nya. Lalu sini programnya. Di dalam eselon 1 itu ada misalnya satu program ini. Gitu. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, lainnya kementerian bla bla bla. Jadi dari sini langsung tahu dari nomor ini, oh ini kepunyaannya Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal gitu. Gitu ya. Oke. Jadi klasifikasi belanja yang kedua sudah ya, organisasi sudah, fungsi sudah. Nah, sekarang yang berdasarkan klasifikasi ekonomi atau klasifikasi belanja menurut jenis belanjanya. Sama seperti yang tadi yang fungsi, ini juga pengkategorian belanja negara berdasarkan jenis belanja ini, jenis belanjanya ini dikelompokkan menurut prinsip-prinsip akuntansi di GFS manual yang tadi, jadi sudah distandarkan. Apa aja, yaitu belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, subsidi hibah, bansos dan belanja lain-lain, gitu ya. Nah, untuk belanja KL, belanjanya ada 4, jenis belanjanya ada 4. Ini jadi di bagian anggaran KL itu jenis belanjanya ada 4 ya. Belanja pegawai, barang, modal, dan bansos. Kalau belanja non-KL, maksudnya apa ini? Dalam hal ini adalah bendara umum negara, Menteri Keuangan selaku bendara umum negara. Dia ada tambahan bunga utang, subsidi, hibah, bansos, dan belanja lain-lain. Gitu ya. Ini ada belanja pegawai, bansos, ini dikhususkan ya untuk yang dalam kelolaan BUN sendiri, walaupun di sini sama. Gitu. Nah, terus ini kita juga ada pelajari teman-teman di pertemuan 2, kalau nggak salah ya. Belanja itu juga ada non-discretionary, maksudnya ini diskresi kan ya. Kalau non-diskresi itu kan boleh iya, boleh enggak. Kalau non-diskresi berarti nggak boleh iya, nggak boleh enggak, harus. Non-diskresi artinya adalah belanja wajib. Yaitu apa? Belanja pegawai, bayar utang, subsidi gitu ya. Ada belanja discretionary, berarti diskresi, tergantung gitu ya. Dia sifatnya tidak wajib. Contohnya bansos gitu. Oke. Nah, ini pembagiannya teman-teman. Kita di sini skip aja. Saya percaya ini teman-teman sudah tahu lah, banyak yang sudah belajar ini. Belanja pegawai ya ini udah tahu ya pengertiannya. Intinya di sini yang mungkin yang perlu kita tambahkan, diperjelas, biasanya belum dibagi di tempat lain. Biasanya dibagi 3 posnya, gaji tunjangan, honorarium dan vakasi, dan kontribusi sosial. Gaji tunjangan itu ini, gaji, tunjangan beras, uang makan, gaji untuk tambahan pegawai baru, honor untuk tambahan lembur gitu ya. Kontribusi ini untuk pensiun gitu ya, dan jaminan pelayanan kesehatan. Nah, ini ada sedikit tambahan, kalau di belanja ke pegawai itu juga mengalami turut berpartisipasi dalam IWP, iuran wajib gitu ya. Jadi gaji pokoknya dipotong 10%, tujuannya nanti untuk dialokasikan ke dana pensiun, THT, dan
Jaskes, jaminan kesehatan ya. Gitu. Nah, itu belanja pegawai. Yang kedua belanja barang. Belanja barang dibagi dua, belanja operasional dan non operasional. Belanja barang ini teman-teman sudah tahu ya, dia itu belanja yang habis pakai, gitu ya. Selain yang habis pakai, bisa juga untuk yang tidak dipasarkan. Maksudnya untuk yang diserahkan kembali, gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau tadi belanja barang operasional itu adalah belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar, gitu ya. Satker itu sendiri, dan biasanya untuk kebutuhan internal dari pelayanan internal Satker itu sendiri. Contohnya adalah belanja ATK kanton, air gitu ya. Jadi itu belanja operasional, barang operasional. Belanja barang non operasional ini baru yang sifatnya ke eksternal, ke masyarakat, atau yang terkait dengan strategi pencapaian kinerja suatu satker gitu. Jadi contohnya adalah belanja jasa profesi ketika mereka ada memberikan penyuluhan ke masyarakat misalnya, lalu mengundang seorang ahli untuk memberikan narasumber ahli untuk memberikan materi. Nah, dia kan dibayar. Nah, itu pakai jasa profesi. Gitu. Lalu belanja modal. Jadi tadi belanja pegawai, kedua belanja barang, dan ketiga belanja modal. Belanja modal, teman-teman juga sudah tahu, kita ulangi sedikit. Dia kata kuncinya adalah menambah nilai aset tetap, memberi manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, dan melewati nilai kapitalisasi, artinya melebihi batas minimal kapitalisasi aset gitu ya. Jadi walaupun yang saya udah sering singgung ini, kalaupun di kantor ada stapler gitu ya, atau punch hole, dia bertahan lebih dari 1 tahun, dia nggak masuk belanja modal karena dia harganya itu murah di bawah nilai kapitalisasi aset gitu. Jadi contohnya tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jaringan fisik, dan lain-lainnya. Gitu. Itu belanja modal. Lalu belanja bunga utang. Ya ini tujuannya untuk membayar beban bunga. Biasanya dari SBN, dalam negeri, atau pinjaman yang berhasil dari dalam maupun luar negeri. Gitu ya. Nah, yang perlu diingat, di belanja bunga utang itu bukan hanya bayar bunganya aja, tapi juga komponen beban bunga utang yang lainnya, yang dalam hal ini fee yang diterbitkan, yang terkait dengan utang tersebut. Dalam hal ini contohnya fee yang disebabkan oleh penerbitan SBN. Kan mengeluarkan biaya kan? Nah, itu fee itu juga dimasukkan ke komponen beban bunga utang. Gitu. Nah, stakeholder yang terkait untuk bunga utang dalam negeri itu adalah DJPPR dan DJA. Kalau bunga utang luar negeri ditambahin Bank Indonesia terkait dengan kursnya ya. Jadi ada Bank Indonesia. Oke, lanjut belanja subsidi. Belanja subsidi ini diingat, belanja subsidi itu bukan belanja dari pemerintah langsung dikasih ke masyarakat. Belanja subsidi itu diberikannya ke institusi tertentu, perusahaan atau lembaga tertentu. Yaitu untuk apa? Jadi perusahaan atau lembaga yang memproduksi atau menjual, mengekspor barang-barang tertentu yang dianggap memenuhi hajat hidup orang banyak. Gitu ya. Supaya apa? Supaya harga jualnya bisa terjangkau ke masyarakat. Jadi belanja subsidi itu pemerintah kirimkan uangnya ke si perusahaan itu atau lembaga itu. Sehingga harga jualnya menurun. Contohnya udah saya sebutkan sebelumnya. Contohnya BBM gitu ya, subsidi solar, subsidi pupuk gitu. Nah, subsidi ini terdiri dari 2 jenis, energi dan non energi gitu ya. Sisanya nanti teman-teman tinggal baca ya. Oke, itu yang subsidi. Nah, hibah. Nah, hibah itu pemerintahan pusat kan selain dia bisa saja menerima hibah, ketika dia menerima hibah maka itu menjadi pendapatan negara. Bisa pula dia memberikan hibah, maka ketika dia memberikan hibah itu masuk ke dalam belanja hibah. Bisa bentuknya uang ataupun barang atau bisa juga jasa. Ke siapa? Bisa kepada BUMN, bisa ke negara lain, lembaga internasional, ataupun ke Pemda. Gitu ya, bisa banyak gitu. Dan tentu saja karena hibah dia nggak perlu dibayar kembali, nggak wajib, tidak mengikat dan terus menerus. Begitu.
Lalu ada belanja bansos. Nah, kalau subsidi tadi ke lembaga, kalau bansos inilah yang baru langsung ke masyarakat. Jadi transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat. Tujuannya bansos untuk apa? Melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Maksudnya apa? Ini risiko sosial ini adalah risiko yang mungkin menyebabkan potensi terjadinya kerentanan sosial di masyarakat gitu ya. Mau itu perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat gitu ya. Karena apa? Dampak krisis sosial, krisis ekonomi, politik, fenomena alam, dan bencana alam. Gitu ya. Nah, kalau nggak diberikan bantuan sosial ini, maka kondisi mereka makan lebih parah. Gitu ya. Makanya teman-teman sekarang ada banyak bansos ya di setiap RT diberikan untuk masyarakat dengan penghasilan tertentu itu dari bansos. Ada juga dalam bentuk sembako gitu ya. Gitu. Nah, ada belanja lain-lain. Nah, belanja lain-lain ini ya tentunya nggak dikategorikan yang tadi, tapi dia sifatnya mendesak dan nggak dapat diprediksi sebelumnya. Gitu. Nanti ini contohnya ya. Contohnya tadi yang kita bilang bantalan, cushion gitu ya. Perubahan asumsi ekonomi makro berupa dana cadangan risiko fiskal itu ada di belanja lain-lain gitu. Nah, itu kira-kiranya. Oke, jadi teman-teman di anggaran belanja itu bisa dilihat dia ada belanja pemerintahan pusat gitu ya. Ini belanja pemerintahan pusat dan ada yang belanja berupa transfer ke daerah dan desa. Ini menjadi satu mata kuliah sendiri ya. Ya nggak? Teman-teman sudah dapat ini atau belum? Belum ya? Mudah-mudahan kalian bisa dapat itu kalau nggak DO ya teman-teman ya. Bisa lanjut gitu. Saya berdoa lah bisa dapat ya teman-teman ya. Oke, nah dana transfer ini sekarang bentuknya jadi 3 ya, dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Gitu ya. Jadi DAIS, ini sebutnya DAIS ya. Jadi DIY masih terima, Otsus itu yang terima Papua ya. Oke, nah yang menjadi belanja APBN berupa TKDD tadi, transfer tadi, menjadi pendapatan bagi APBD, gitu ya teman-teman ya. Jadi dana perimbangan, DID, dana otsus, dan keistimewaan itu menjadi pendapatan buat di APBD. Sehingga irisan antara APBN dengan APBD ada di transfer ke daerah ini. Inilah wujud dari salah satunya adalah wujud dari desentralisasi fiskal itu ya. Gitu. Oke, lalu ke belanja negara yang chart of account ya. Belanja negara kan tadi dirinci dengan organisasi, fungsi, dan jenis belanja ya. Nah, lalu klasifikasi belanja negara ini dikelompokkan tadi berdasarkan GFS gitu ya, meliputi ini. Dan ini ada dibagi menjadi segmen-segmen. Ini teman-teman tinggal baca aja ya, segmen-segmen. Intinya ada digit-digit itu mengartikan gini, jadi kode akun itu ya, supaya mudah gitu. Misalnya kalau kita mau bilang di rekening itu di APBN itu, kalau depannya 1 maka itu menunjukkan oh ini aset gitu. Kalau dia depannya 2 berarti ini kewajiban gitu. Nah, kalau depannya 5 ini berarti belanja gitu. Nah, di sini contohnya deh yang belanja. Kan APBN itu kan APBN ya, postur yang APBN. Nah, pertama kan 5 belanja negara. Nah, belanja negara dipecah lagi kan. Ada tadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal gitu kan. Nah, untuk belanja pegawai itu 51 gitu ya. Nah, itu dirinci lagi 511 belanja gaji dan tunjangan. Tadi kan belanja pegawai terdiri dari itu ya, 3 yang utama kan. Gaji, tunjangan, vakasi, yang kesejahteraan tadi gitu ya. Nah, dibagi dan dirinci. Tujuannya apa? Sehingga nanti begitu melakukan proses pencatatan dan pembukuannya mudah, nggak harus ngetik-ngetik lagi kan ya. Begitu juga melakukan komparasinya. Nah, di sini bagian akun standar untuk belanja itu, kalau dia belanja pegawai, depannya pasti 51. Tadi kan ya, 51. 5.51 ini berarti dia belanja pegawai. Kalau 52,
belanja barang. Belanja modal itu 53. Nanti teman-teman kalau di pekerjaan sudah bekerja, itu pun kalau lulus ya kalian ya. Kalau kalian lulus kan bekerja gitu ya. Nah, kalau kalian lulus nanti sering tuh dengar, oh ini untuk belanja ini nanti di pertanggungjawaban ini uang ini dimasukkannya ke 52 apa 53 gitu. Jadi maksudnya itu 52 itu diakui sebagai belanja barang gitu. Oh, diakui sebagai belanja modal gitu. Nah, nanti ada itu klasifikasinya. Oke. Nah, itu tentang materi kita. Nah, yang berikutnya ini hanya tentang kebijakan belanja negara di tahun ke depan 2021. Nah, ini untuk tahun 2021 ada 4 kebijakan umumnya dari belanja kita. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terus reformasi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan reformasi belanja tujuannya untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Karena ini ya terkait dengan pemulihan akibat pandemi. Terus memperkuat sinergi antara KL dan juga Pemda dan mempertajam program dan kegiatan KL untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu. Berdasarkan arah dan kebijakan yang tadi, maka fokus belanja KL adalah pencapaian RPJMN. Karena teman-teman tahu RPJMN yang sekarang ini 2020-2024 adalah RPJM yang terakhir dari RPJP. Ya kan? Setelah itu kita masuk ke RPJP yang berikutnya. Jadi ini harus difokuskan gitu ya. Dengan tetap mempertimbangkan dampak COVID-19. Nah, di sini juga kan teman-teman sudah saya tunjukkan ya yang di Perpres 18 itu tentang RPJMN kan ada major project. Nah, jadi fokus dari setiap KL itu harus untuk mencapai major project itu. Terus fokusnya KL harus untuk pemulihan COVID-19 dan perbaikan di sektor yang terdampak, terutama pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian, gitu ya. Terus reformasi di bidang kesehatan, tentu saja ya, perlindungan sosial, pendidikan, dan UMKM. Lalu reformasi penganggaran dan fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil. Efisiensi belanja non-prioritas ini biasa dilakukan ketika negara sedang memerlukan pendanaan yang sangat besar ya. Jadi yang nggak prioritas dikecilkan, diefisienkan. Lalu melakukan kebijakan anti-siklus atau counter-cyclical, dan jaring pengaman sosial ya. Jadi melakukan reformasi di jaring pengaman sosial. Gitu. Nah, ini proyeksi belanja negara adalah belanja pemerintahan pusat ditambah dengan proyeksi transfer ke daerah, gitu ya. Nah, belanja pemerintahan pusat itu adalah belanja pegawai ditambah belanja barang, belanja modal, bunga utang, subsidi, hibah, bansos, dan bantuan lain, atau belanja pemerintahan pusat sama dengan, ya ini tadi yang disebutkan, KL, belanja KL, dan non-KL. Nah, ini untuk formulasi belanja pegawainya gitu ya. Jadi belanja pegawai yang di tahun yang diproyeksikan itu adalah penambahan dari gaji tunjangan, honorarium vakasi, dan kontribusi sosial. Berdasarkan tabel yang tadi saya tunjukkan ya, 3 klasifikasi tadi. Nah, untuk gaji dan tunjangan yang JT ini, penjelasannya adalah di ini. Ini sebetulnya teman-teman gampang ngelihat dari tabel yang tadi kan langsung ketahuan ya. Gaji tunjangan, tunjangan beras, tunjangan lainnya, uang makan, belanja pegawai, gaji pegawai baru. Ini dijumlahkan semua, ketemulah berapa gaji tunjangannya. Gaji tunjangannya ini akan menjadi angka di sini. Ditambah dengan honorarium vakasi, ditambah dengan kontribusi sosial, maka akan ketahuan di APBN itu berapa angka belanja pegawainya. Gitu kira-kira. Oke, ini formulasi untuk gaji gitu ya. Jadi gaji tahun sebelumnya gitu kan dikali dengan 1 tambah kebijakan kenaikan gaji tahun berjalan gitu ya, dan indeks perkembangan alamiah. Maksudnya ini kondisi biasanya naik berapa persen sih, itu kan ada tuh. Nah, itu perhitungannya. Nah, ini juga sama, tapi kalau tunjangan beras itu ada perhitungan
tingkat inflasi juga di dalamnya. Kalau ini kan nggak ada ya. Jadi berdasarkan formula-formula itu dikombinasikan, maka akan dapat terproyeksi anggaran belanja negara pada APBN berapa, gitu ya. Nah, teman-teman, terus selain itu teman-teman kan sudah tahu ya bahwa negara ini di APBN itu semua belanja negara itu pemerintah nggak bisa serta-merta mudah untuk membelanjakannya. Kenapa? Karena di beberapa hal sudah ada amanat konstitusi yang mengatur tentang belanja negara. Amanat konstitusi ini terhadap belanja ini kita sering sebut dengan istilah mandatory spending, gitu ya, mandatory spending. Jadi mandatory spending itu adalah pengeluaran negara yang wajib dialokasikan sesuai proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang, gitu. Nah, ini yang di Undang-Undang Dasar 45, sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Terus ada tentang DBH yang kemarin kita sudah bahas ya, ada pajak, PPh, gitu-gitu ya, dari tembakau dan sebagainya. Nah, terus ada DAU, gitu ya. Misalnya nih proporsi alokasi DAU ditetapkan 26% dari pendapatan dalam negeri neto. Jadi begitu pemerintah sudah ketahuan angka pendapatan dalam negerinya, maka 26%-nya harus langsung udah dikasih ke alokasi belanja untuk DAU. Gitu. Oke, nah ini adalah rekapnya gitu ya, dari yang penerimaan pajak, PBB, BPHTB, lalu penerimaan negara bukan pajak gitu ya, yang besaran yang dibagi gitu ya, dalam bentuk transfer ke daerahnya dalam bentuk DBH gitu. Nah, selain itu, ini juga sudah kita bahas di pertemuan waktu membahas tentang pendapatan. Ketika mendapatkan pendapatan cukai, 2%-nya harus dikasih ke provinsi yang menghasilkan produksi itu. Gitu. Terus ada juga kesehatan sebesar 5% dari APBN. Gitu. Terus ada lagi tentang desa 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Gitu. Nah, ini tentunya mempengaruhi ruang fiskal gitu ya. Ruang fiskalnya akan berpengaruh. Gitu. Oke, apabila terdapat tambahan pendapatan royalti batubara 10 triliun, maka hanya akan menambah ruang fiskal 0,4 triliun. Karena habis dialokasikan untuk DBH 80%, anggaran pendidikan 20%, DBH 80% itu merupakan bagian daerah, gitu kan ya. Nah, jadi dari sini sebetulnya kita tahu bahwa dari batubara kan cuma 0,4 triliun gitu. Karena sisanya untuk DBH, yang lainnya untuk anggaran pendidikan gitu. Dari pendapatan yang tadi. Nah, jadi gampangnya gini deh. Kalau untuk mengatasi mandatory spending yang ada. Setelah itu terpenuhi, maka X dikurang mandatory spending itulah yang menjadi ruang fiskal tambahan. Gitu. Nah, ini contoh lainnya. Silakan teman-teman nanti pelajarin dan baca sendiri. Kita selesai jam berapa, teman-teman? Jam berapa kita? 15.40. Oke. Nah, sekarang teman-teman latihan yang yang ini belum saya share screen ya. Bentar.
Ini ya teman-teman, silakan dikerjakan. Jadi ini membahas sensitivitas ADEM yang kita bahas di pertemuan 4, gitu ya. Dan nanti satu lagi, pertemuan ini, gitu ya. Ada 3 pertanyaan. Yang untuk perhitungannya ada tentang terkait tadi yang dengan contoh ruang fiskal, gitu ya. Tadi kan sudah kita contohkan, kalian bisa lihat slide-nya juga ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Apa yang terjadi apabila terjadi APBNP di mana belanja negara dipotong akibat pendapatan negara yang di bawah estimasi APBN, maka apakah alokasi anggaran pendidikan juga akan dikurangi, gitu. Silakan teman-teman kerjakan sampai jam 15.30 ya. Nggak apa-apa deh, sampai akhir kelas aja dituliskan namanya gitu ya. Nggak usah harus tulis tangan, pakai pakai Word aja, dikirimkan ya ke saya di email saya ya. Gitu. Nanti latihannya ini akan saya sampaikan di WA group. Lalu bagaimana dengan kuis kita? Jangan bersedih ya, ini bukan berarti kalian nggak jadi kuis. Tetap ada kesempatan kuis ini, di mana nanti dijadikan di hari Sabtu. Gitu ya. Di hari Sabtu pukul 7.30. Setelah koordinasi dengan Dosko, jadi akan disatukan semuanya kelas-kelasnya. Jadi karena ternyata ada banyak materi yang nggak masuk. Ya, ini recordingnya bisa dimatiin dulu nggak? Karena ada hal yang off the record yang perlu saya sampaikan. Bisa dimatiin?